Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, jumpa lagi kita pada siang hari ini dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. Maka sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak sekalian, melanjutkan pembelajaran kita minggu kemarin, yaitu tentang Al-Quran. Pada hari ini kita lanjutkan pertemuan kita yang kedua, yaitunya membahas tentang hadis. Kita mulai dengan pengertian. Secara bahasa, hadis artinya adalah baru, tidak lama, ucapan pembicaraan, cerita. Menurut para ulama, hadis merupakan sinonim dari sunnah, yaitu setiap sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbahkan kepada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa, yang pertama adalah perkataan. Yang dimaksud dengan perkataan adalah segala perkataan yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai bidang, seperti bidang syariah, akhlak, akidah, pendidikan, dan sebagainya. Yang kedua adalah perbuatan, yaitu penjelasan-penjelasan praktis Nabi Muhammad SAW terhadap peraturan-peraturan syara yang belum jelas teknis pelaksanaannya, seperti halnya jumlah zakat, cara mengerjakan haji, cara berzakat, dan lain-lain. Perbuatan Nabi yang merupakan penjelasan tersebut haruslah diikuti dan dipertegas dengan sebuah sabdanya. Kemudian hadis juga dikatakan sebagai takrir, yaitu keadaan beliau yang mendiamkan atau tidak mengadakan sanggahan dan reaksi terhadap tindakan atau perilaku para sahabatnya, serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabat. Kemudian yang keempat, sifat, keadaan, dan himmah, keinginan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian komponen hadis meliputi yang pertama adalah sifat-sifat Nabi yang digambarkan dan dituliskan oleh para sahabatnya dan para ahli sejarah, baik mengenai sifat jasmani ataupun moral atau akhlaknya. Yang kedua adalah silsilah atau nasab, nama-nama dan tahun kelahirannya yang ditetapkan oleh para sejarawan. Yang ketiga adalah himmah, keinginan Nabi untuk melaksanakan suatu hal, seperti keinginan beliau untuk berpuasa setiap tanggal 9 Muharram dan lain-lain. Kemudian Ananda, mari sama-sama kita perhatikan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, fungsi hadis ini adalah untuk mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Yang kedua, untuk memperinci ayat-ayat Al-Quran yang mujmal atau global. Kemudian yang ketiga adalah menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat adalah membatasi keumuman ayat-ayat Al-Quran. Kemudian dari fungsi tadi bisa kita lihat ada lagi 4 fungsi pokok dari hadis terhadap Al-Quran ini. Yang pertama adalah menguatkan atau mengukuhkan dan menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua, menguraikan atau menjelaskan dan merincikan ayat-ayat yang global atau mujmal. Yang ketiga, menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat adalah membatasi keumuman ayat-ayat Al-Quran. Kemudian di samping kita berbicara masalah hadis tadi, kita kaitkan juga dengan pembelajaran kita minggu kemarin, yaitu tentang Al-Quran.
dan kita lanjutkan dengan fungsi Al-Quran dan hadis dalam kehidupan, yang C-nya. Adapun di antara fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam, yang pertama adalah Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pernah diturunkan sebelumnya, seperti Zabur, Taurat, dan Injil. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya ditujukan kepada hanya pada umat pada zaman tertentu saja. Berbeda dengan Al-Quran yang digunakan oleh manusia siapapun sampai akhir zaman. Kemudian yang kedua, Al-Quran dan hadis ini adalah sebagai sumber hukum pertama dan utama di dalam Islam. Yang ketiga adalah hadis merupakan sumber hukum kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Yang keempat, yang terakhir adalah hadis merupakan rujukan umat Islam dalam memahami syariat. Sekian Anda sekalian, terima kasih. Jumpa lagi minggu depan. Kita cukupkan dengan mengucapkan hamdalah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.